Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami dalam kisah perjalanan misteri. Bagi sahabat semua yang belum mengklik tombol subscribe beserta like-nya, silakan klik tombol subscribe dan like-nya demi kemajuan channel kita ini. Pada kali ini admin akan mengangkat sebuah judul yaitu Sengkolo Bau Laweyan. Kisah ini datangnya dari Pak Budi yang dialami langsung oleh istrinya yaitu Bu Surti. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke dalam kisahnya. Bau Laweyan adalah salah satu sengkolo yang menimpa seorang perempuan yang menyebabkan tiap memiliki suami pasti akan meninggal. Pak Budi adalah suami keempat dari Ibu Surti. Ketiga suami Ibu Surti sebelumnya telah meninggal dunia dengan sangat tragis. Musibah ini dialami Ibu Surti pada waktu tahun 1998. Waktu itu dialami Bu Siti ketika masih berumur 19 tahunan. Ada seorang pemuda desa yang tertarik dengan Surti muda. Pemuda itu tertarik dengan kecantikan dan kepolosan Surti. Gayung pun bersambut. Ternyata Surti juga menaruh hati dengan pemuda tersebut. Setelah berpacaran selama 7 bulanan, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk menikah. Kala itu Surti tidak curiga jika dia sudah terkena sengkolo bau laweyan. 1 bulan menjelang pernikahannya, Surti sering mengalami mimpi buruk. Bahkan suatu ketika dia pernah mimpi didatangi sesosok makhluk tinggi besar, hitam, dan memakai mahkota. Sosok itu mengatakan kalau dia tidak rela jika Surti menikah. Tapi meskipun sering bermimpi buruk, Surti masih cuek saja dan dia beranggapan kalau mimpi itu adalah bunga tidur saja. Sampailah hari pernikahan tiba, 20 November 1998. Ijab kabul Surti dan pemuda idamannya hari itu berjalan dengan lancar. Tetapi kala itu cuaca tidaklah bersahabat. Semenjak selesai acara ijab kabul, terjadi hujan badai dan angin yang sangat kencang. Bahkan sampai merobohkan beberapa tenda yang telah dipasang di acara hajatan resepsi Surti bersama suaminya itu. Hari itu resepsi pernikahan terhambat karena adanya hujan badai itu. Tapi yang aneh, hujan badai itu cuma terjadi di wilayah sekitaran desa di mana Surti tinggal. Kala itu banyak orang merasakan keanehan tersebut. Tapi malam harinya hujan badai itu telah reda dan acara bisa dilanjutkan meskipun dalam waktu yang agak singkat. Baru esok harinya masyarakat banyak yang datang untuk menyumbang ke rumah Surti karena kemarin terjadi hujan badai sehingga mereka tidak bisa datang menyumbang di acara resepsi pernikahan Surti. 3 hari berselang sejak acara pernikahan itu, suami Surti berpamitan untuk menyelesaikan pembayaran uang sewa tenda ke tempat pemiliknya. Tragedi musibah dimulai di sini. Sepulang dari tempat pemilik tenda, sepeda motor yang dinaiki suami Surti tersebut terlibat kecelakaan tunggal. Sepeda motor yang dinaikinya menabrak tembok pengaman jembatan sebelum batas desa. Karena lukanya yang sangat parah,
Akhirnya suami Surti meninggal dunia di lokasi kejadian. Surti beserta keluarga besarnya merasa sangat terpukul dan bersedih begitu mendengar berita kecelakaan itu yang menyebabkan meninggalnya suami Surti tersebut. Sore itu jenazah suami Surti langsung dimakamkan oleh warga. Malam harinya sampai 7 hari ke depan dilakukan acara tahlilan untuk mendoakan almarhum suami Surti. Di hari ke-7 setelah kematian suaminya, pada malam harinya Surti mengalami mimpi buruk lagi. Dalam mimpinya ini, Surti didatangi sesosok pemuda yang mengatakan kalau dia tidak rela jika Surti menikah sebab dia beralasan kalau dia sebenarnya adalah suami sah Surti. Setelah itu Surti terbangun dari tidurnya. Mendapati mimpi seperti itu, Surti masih cuek saja dan tidak menghiraukannya. Dari waktu ke waktu kesedihan Surti lambat laun mulai hilang. Sampai akhirnya ada seorang pemuda dari kota sebelah yang merasa tertarik kepada Surti. Sebut saja pemuda itu Suwanto namanya. Dan dia tahu jika Surti adalah seorang janda. Tetapi itu tidaklah menjadi masalah baginya. Dari hari ke hari, Suwanto semakin intens mendekati Surti, sampai akhirnya Surti jatuh hati kepadanya. Sampai di suatu hari keluarga Suwanto melamar Surti. Lamaran mereka diterima oleh Surti dengan sukacita, dan akhirnya ditentukanlah hari pernikahan mereka berdua. Di sini mulai terjadi keanehan yang tidak disadari oleh Surti. Mendekati hari pernikahannya, Suwanto sering mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, dia sering diteror dan didatangi sesosok tinggi besar dan bermahkota. Sosok itu mengancam Suwanto dan akan membunuhnya jika dia merebut istrinya. Tetapi di sini Suwanto tidaklah paham akan maksud dari perkataan sosok tersebut. Sampai akhirnya 3 hari menjelang pernikahannya, Suwanto didatangi lagi oleh sosok tersebut dalam mimpinya, dan dia diajak berduel. Dalam duelnya ini Suwanto terluka di bagian dadanya. Lalu dia terbangun dari mimpinya tersebut dan merasakan dadanya yang terasa sangat nyeri, seakan dia benar-benar berduel seperti di alam nyata. Tapi Suwanto masih menganggap jika mimpinya ini hanyalah bunga tidur semata. Sampai akhirnya tibalah hari pernikahannya dengan Surti pujaan hatinya itu. Acara pernikahannya ini digelar dengan sangat meriah, dan seakan alam juga mendukungnya. Cuaca sangatlah cerah hingga banyak tamu undangan yang bisa menghadiri acara Suwanto tersebut. Acara pernikahan Surti dan Suwanto berjalan sesuai dengan rencana. Sampai akhirnya tibalah malam pertama bagi Surti dan Suwanto tiba. Keanehan mulai terjadi di sini. Dengan sangat tiba-tiba, dada Suwanto terasa nyeri yang teramat sangat, hingga akhirnya diputuskan untuk menunda ritual malam pertamanya itu. Esok paginya, dada Suwanto sudah mulai terasa enakan. Dia berpikir kalau hari ini akan banyak istirahat biar nanti malam ritual malam pertamanya yang tertunda dengan istrinya itu bisa dia lakukan. Pada malam harinya dengan sangat semangat Suwanto mempersiapkan diri demi membahagiakan istri tercintanya itu. Lagi-lagi terjadi suatu keanehan.
Dada Suwanto terasa sangatlah sesak. Napas dia sampai tersengal-sengal. Dan akhirnya malam itu juga dia dilarikan ke rumah sakit yang ada di kota tersebut. Surti dan keluarga besarnya tidak menaruh curiga terhadap sakit Suwanto. Mereka berpikir jika Suwanto kebanyakan mengkonsumsi obat kuat hingga dia mengalami sesak napas. Sementara itu, Suwanto dirawat di rumah sakit selama 4 hari. Dalam perawatannya ini, dokter mendiagnosa jika kondisi tubuh Suwanto normal-normal saja. Sampai akhirnya dia diperbolehkan pulang. Sesampainya di rumah, Suwanto disarankan untuk banyak-banyak beristirahat. Sampai akhirnya sudah 1 minggu Suwanto belum sama sekali menjamah istrinya. Suwanto belum bisa melaksanakan kewajibannya karena kondisi tubuhnya masih terasa lemas. Mendapati suaminya yang belum bisa membahagiakannya, Surti masih sabar menunggu. Dia sangat perhatian terhadap suaminya itu. Dia merawat suaminya dengan kasih sayang dan perhatian yang lebih. Singkat cerita, sudah sebulan lamanya Suwanto menderita penyakit yang tidak jelas ini. Yang dia rasakan cuma tubuhnya yang terasa lemas dan napasnya yang kadang-kadang terasa sangat sesak. Sampai akhirnya datanglah sahabatnya dari pulau seberang yang membawakan sebuah ramuan herbal. Semenjak mengkonsumsi ramuan herbal dari sahabatnya itu, kesehatan tubuh Suwanto berangsur membaik. Dari hari ke hari, kebugaran tubuhnya semakin baik. Sampai akhirnya tepat malam ke-40, dia telah berhasil melaksanakan tugas malam pertamanya yang tertunda selama ini. Dengan sangat puas dan bahagia perasaan Suwanto, karena dia telah berhasil melaksanakan tugasnya menafkahi istri tercintanya itu. Tetapi kesehatan Suwanto bertahan cuma 3 hari saja. Akhirnya Suwanto jatuh sakit lagi. Kali ini selain tubuhnya yang terasa sangatlah lemas, dan juga dadanya terasa sangatlah sesak sekali. Sampai akhirnya dia dilarikan ke rumah sakit lagi. Dalam perawatan rumah sakit, Suwanto divonis dokter menderita kelainan jantung. Suwanto dirawat kurang lebih sekitar sebulan lamanya. Sampai akhirnya dia diperbolehkan pulang oleh dokter yang merawatnya. Sesampainya di rumah, kondisi Suwanto semakin menurun kesehatannya. Bahkan seminggu dalam perawatan di rumahnya, Suwanto pingsan berkali-kali karena serangan jantung. Akhirnya Suwanto dilarikan lagi ke rumah sakit tersebut. Kondisi kesehatan Suwanto tidaklah stabil. Sampai hari ke-100 dari pernikahannya, akhirnya Suwanto menghembuskan nafas terakhirnya. Suwanto meninggal dengan sangat tragis. Tubuhnya sangatlah kurus kering. Hari itu dunia seakan runtuh bagi Surti. Mendapati kematian suami keduanya yang sangat dia cintai dan sayangi itu. Hari itu juga jenazah Suwanto dimakamkan. 3 hari semenjak kematian Suwanto, Surti mengalami mimpi buruk lagi. Dalam mimpinya ini, dia didatangi oleh sesosok yang sama dengan yang mendatanginya dalam mimpi-mimpinya yang dahulu. Sosok itu selalu berkata kalau dia akan membunuh semua orang yang berani menikahi Surti. Mendengar ancaman sosok tersebut, Surti sangat ketakutan dan dia terbangun dari tidurnya. Di sini Surti mulai menyadari jika kematian kedua suaminya ada hubungannya dengan mimpi-mimpinya selama ini. Mendengar ancaman sosok tersebut, Surti sangatlah ketakutan dan terbangun dari tidurnya. Di sini Surti mulai menyadari jika kematian kedua suaminya ada hubungannya dengan mimpi-mimpinya selama ini.
Dalam keadaan duka yang mendalam, Surti merasa sangat bersalah jika dia selama ini tidak menghiraukan mimpi-mimpinya. Sampai akhirnya tepat di hari ke-40 atas kematian Suwanto, suami keduanya itu, Surti didatangi Suwanto dalam mimpinya. Suwanto berpesan kalau Surti terkena sengkolo bahu laweyan. Dia menyuruh Surti mencari orang pintar untuk meruatnya supaya dia bisa terlepas dari sengkolo bahu laweyan tersebut. Begitu terbangun, Surti merasa bimbang akan mimpinya kali ini. Apakah benar perkataan suaminya itu kalau dia terkena sengkolo bahu laweyan? Akhirnya dia mulai mencari-cari informasi akan keberadaan orang pintar atau kiai yang bisa meruatnya supaya dia bisa terlepas dari sengkolo bahu laweyan ini. Sampai suatu hari dia mendapatkan info dari tetangganya kalau di sebuah daerah yang agak jauh dari rumahnya ada seorang dukun yang bisa membantunya. Sebut saja dukun itu Mbah Pono. Akhirnya Surti mendatangi alamat Mbah Pono sesuai petunjuk dari tetangganya itu. "Kula nuwun, Mbah," jawab Surti sopan sambil mengetuk pintu yang sangat sederhana itu. "Oh nggih, monggo, jawab Mbah Pono sambil membukakan pintu rumahnya yang terbuat dari kayu jati tersebut. "Nyuwun sewu, Mbah, perkenalkan kula Surti, Mbah," kata Surti memperkenalkan diri. "Oh nggih nak, wonten napa aduh-aduh mriki teng omahe Simbah?" tanya Mbah Pono keheranan. "Kula mriki badhe nyuwun tulung, Mbah," terang Surti memelas. "Tulung napa nak?" tanya Mbah Pono penasaran. Akhirnya Surti menceritakan semua kejadian yang dialaminya selama ini dengan gamblang kepada Mbah Pono. Mendengar cerita keluh kesah Surti, Mbah Pono manggut-manggut dan menerawang jauh ke dalam diri Surti. Menurut penerawangan Simbah, memang benar nak Surti terkena sengkolo bahu laweyan. Kalau sengkolo itu tidak dihilangkan, maka nak Surti akan susah memiliki pasangan hidup. Bahkan jika nekat menikah, maka suaminya akan meninggal dunia semua, terang Mbah Pono panjang lebar. "Terus pripun, Mbah? Kula kepengin urip normal, Mbah, memiliki suami dan keturunan. Napa Simbah saged nulung kula?" pinta Surti dengan memelas. Ya, Simbah akan berusaha menolongmu nak. Tetapi Simbah tidak janji, sebab makhluk gaib yang ada di tubuhmu itu sudah semakin kuat, karena dia telah meminta 2 tumbal dari suamimu itu, terang Mbah Pono serius. Akhirnya dicarilah hari yang tepat sesuai dengan weton kelahiran Surti. Singkat cerita, didapatlah hari yang tepat untuk meruat Surti tersebut, yaitu hari Kamis malam Jumat Pahing. Setelah cukup dalam mengutarakan hajatnya, maka Surti berpamitan pulang dan berjanji akan datang lagi pada hari Kamis malam Jumat Pahing yang kebetulan jatuh pada minggu depan. Sesampainya di rumah, Surti mulai sering diteror oleh sosok gaib itu melalui mimpi. Bahkan dalam mimpinya, sosok itu sudah mulai berani menggagahi dan memperkosa Surti. Hampir tiap malam Surti bermimpi diperkosa oleh sosok gaib tersebut. Gara-gara sering bermimpi disetubui, berimbas pada kesehatan Surti. Tubuh Surti semakin lama semakin menurun kesehatannya. Yang dahulu sebelum menikah untuk yang kedua kalinya,
Dia masih kuat untuk bekerja di kebun membantu kedua orang tuanya. Tapi kini Surti sudah tidak mampu lagi untuk ikut membantu kedua orang tuanya di kebun. Dari hari ke hari menjelang acara ruatan, kondisi Surti semakin memprihatinkan. Tubuh Surti semakin kurus kering, dan dia hanya bisa mampu berbaring di atas tempat tidurnya. Sampai akhirnya tibalah hari yang ditunggu tiba. Hari itu Kamis malam Jumat Pahing, dengan diantar mobil sewaan dan ditemani teman dekatnya. Surti diantar ke rumah Mbah Pono. "Kula nuwun, Mbah," salam Surti lemah sambil mengetuk pintu. "Oh nggih, monggo nak, monggo masuk," jawab Mbah Pono sambil membukakan pintu rumahnya. "Nggih Mbah, nyuwun sewu, kula mriki sareng rencang Mbah. Kula lemes boten kuat yen pangkat mriki kiyambakan," terang Surti lirih. "Kondisimu kok memprihatinkan banget nak. Ana kejadian apa sing gawe awakmu kaya ngono kuwi?" tanya Mbah Pono penasaran. "Ket wangsul saking mriki Mbah, kula diteror terus Mbah lewat mimpi. Hampir tiap malam kula diperkosa oleh sosok gaib niku Mbah," terang Surti dengan wajah memelas. "Kurang ajar makhluk iku. Ya wis nak, sing sabar ya, nanti Mbah akan bantu mengatasinya," terang Mbah Pono sambil geleng-geleng kepala. "Inggih Mbah, kula nyuwun tulung sanget Mbah, pripun carane supaya lepas saking teror makhluk gaib ini?" pinta Surti memelas. Singkat cerita, acara ritual telah dipersiapkan. Mbah Pono mulai bersiap dengan membakar kemenyan. Sambil berkomat-kamit merapalkan mantra, dia menyiapkan satu mangkok air bunga taman dan dibacakan beberapa mantra ke dalamnya. Setelah 10 menit berjalan, terlihat seakan Mbah Pono sedang bergulat dengan sesosok yang tidak terlihat dalam semedinya itu. Sekitar 1 jam akhirnya Mbah Pono tersadar dari semedinya. Begitu sadar, dia langsung bergegas menemui Surti. "Ini nak, kamu mandi dengan air bunga ini di belakang sana," suruh Mbah Pono sambil menyodorkan semangkok air bunga yang sudah dibacakan mantra tadi. "Dan itu nanti bunganya kamu oles-oleskan ke sekujur tubuh," suruhnya lagi. "Nggih Mbah," Surti segera mandi nggih, jawab Surti dengan semangat penuh harap. "Nanti setelah kamu mandi, buruan kamu kesini. Akan Mbah ruat badanmu biar sosok jin kafir tersebut tidak berulah lagi," perintah Mbah Pono tegas. Lalu Surti bergegas ke belakang untuk mandi air bunga yang diberikan oleh Mbah Pono itu. Setelah mandi, terdapat suatu keanehan. Sekujur tubuh Surti terasa panas. Hawa panas tersebut dirasakan mulai dari bawah menjalar ke seluruh tubuhnya. Mendapati kejadian yang aneh tersebut, Surti segera bergegas menemui Mbah Pono di ruangan semedinya. Sesampainya di ruangan semedi Mbah Pono, Surti segera membaringkan tubuhnya yang di tempat yang sudah disiapkan oleh Mbah Pono. Lalu Mbah Pono menutupi tubuh Surti dengan selai kain kafan. Setelah itu Mbah Pono segera bersemedi untuk melawan sosok gaib yang menghuni tubuh Surti. Sementara itu kesadaran Surti mulai menurun. Dia mulai dikuasai sosok gaib yang bersarang dalam tubuhnya selama ini. Tidak begitu lama, Surti telah kesurupan sosok tersebut dan dia mulai bangkit menyerang Mbah Pono. Terjadilah
perduelan yang seru antara Mbah Pono dan sosok gaib yang telah menyerupi tubuh Surti tersebut. Tapi tidak begitu lama sosok itu bisa dikalahkan oleh Mbah Pono, dan tubuh Surti tergeletak pingsan begitu sosok tersebut kalah duel dengan Mbah Pono. Lalu Mbah Pono berusaha menyadarkan Surti. Tidak begitu lama Surti telah siuman dari pingsannya. Dia kebingungan karena melihat ruang semedi Mbah Pono hancur berantakan semua. Akhirnya Surti disuruh merapikan pakaiannya dan ditunggu Mbah Pono di ruang tamu. Telah merapikan pakaiannya dan sedikit merapikan ruang semedi yang berantakan itu, Surti segera keluar menuju ke ruang tamu untuk menemui Mbah Pono. "Duduk situ nak, ini teh panasnya diminum biar badanmu segar," pinta Mbah Pono sambil menyodorkan segelas teh manis panas kepada Surti. "Nggih Mbah, matur nuwun," jawab Surti sambil menerima segelas teh manis panas itu. "Tadi ada apa Mbah? Kok kamar semedi Mbah hancur berantakan kayak gitu?" tanya Surti penasaran. "Tadi kamu kesurupan sosok yang menghuni badanmu itu nak, dan sosok itu menyerang Mbah. Syukur alhamdulillah sosok itu sudah bisa Mbah kalahkan. Tapi Mbah belum bisa mengeluarkan sosok itu dari dalam tubuhmu karena sosok itu begitu kuat. Karena dia telah memakan tumbal 2 orang suamimu dan sudah mulai menyatu dengan tubuhmu. Tapi kamu jangan khawatir nak, sosok itu sudah Mbah lemahkan dan sudah Mbah kunci supaya tidak menguasai tubuhmu lagi. Nanti 100 hari ke depan jika Allah mengizinkan akan Mbah keluarkan sosok makhluk itu dari dalam tubuhmu," terang Mbah Pono panjang lebar. "Matur suwun Mbah atas usahanya menolong Surti demi terlepas dari sengkala bau lawean ini. Surti tidak bisa mengasih apa-apa Mbah. Semoga Allah yang akan membalas ini semua," jawab Surti bahagia. "Dan kira-kira adakah pantangan yang harus dijaga Mbah sambil menunggu 100 hari yang akan datang?" tanya Surti penasaran. "Ada nak, ada beberapa pantangan agar makhluk itu tidak bisa menguasai tubuhmu lagi dan bisa dengan mudah dikeluarkan dari dalam tubuhmu itu," jawab Mbah Pono tegas. "Kira-kira pantangannya apa Mbah? Nanti akan Surti jalankan," tanya Surti lagi. "Pantangannya yaitu yang pertama, kamu tidak boleh makan nasi dari kendurian sebelum nasi itu dimakan dulu oleh orang lain di rumahmu. Yang kedua, kamu dilarang melayat jika masih ada jenazahnya. Kamu boleh melayat jika jenazahnya sudah dimakamkan. Dan yang ketiga, kamu dilarang bersetubuh dahulu meskipun birahimu memuncak dan menggebu-gebu. Kamu harus menahannya apapun yang terjadi. Sebab jika kamu melakukan persetubuhan itu, nanti makhluk itu akan bangkit lagi kekuatannya dan semakin susah untuk dikeluarkan. Wis itu aja pantangannya, dan semoga 100 hari ke depan makhluk itu bisa dikeluarkan dalam tubuhmu," terang Mbah Pono panjang lebar. "Nggih Mbah, Surti akan menjaga pantangan tersebut. Dan Surti mohon pamit Mbah, nanti insya Allah 100 hari lagi Surti akan datang lagi ke sini. Ini ada sedikit rezeki Mbah sebagai rasa terima kasih untuk Mbah," jawab Surti sambil menyodorkan satu amplop coklat berisi beberapa lembar uang 100 ribuan itu. Setelah berpamitan, akhirnya Surti pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Surti langsung masuk ke kamarnya untuk beristirahat tidur demi memulihkan kebugaran tubuhnya. Dalam tidurnya, Surti bermimpi
Dalam mimpi itu, dia melihat ada sesosok tinggi besar hitam yang terbelenggu rantai dan berteriak-teriak minta tolong untuk dilepaskan. Setelah bermimpi itu, dia terbangun dari tidurnya. Kali ini tubuhnya terasa sangat segar dan perasaan hatinya sangatlah senang karena dia beranggapan kalau makhluk itu sudah lemah. Singkat cerita, kehidupan Surti berjalan seperti biasanya. Sampai akhirnya suatu hari Surti baru aja belanja di pasar. Sepulangnya dia berencana mau menaiki ojek karena waktu itu belanjaannya lumayan banyak dan dia ingin cepat sampai di rumah. Berjalanlah dia mencari ojek di pangkalan ojek timur pasar pagi itu. Sesampainya di pangkalan ojek, ternyata di situ masih kosong karena semua ojek hari itu sedang ramai penumpang. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya datanglah satu ojek yang baru aja mengantar penumpang. Sebut saja tukang ojek itu bernama Trimo. "Ojek Kang, apakah bisa Akang antar saya?" tanya Surti sambil membereskan beberapa tentengan belanjaannya. "Oh iya Neng, mau diantar kemana?" tanya Trimo dengan semangat. Setelah membereskan semua barang dagangannya, Surti segera menaiki boncengan ojek itu. Berjalanlah ojek tersebut sesuai petunjuk Surti. Karena rumah Surti agak jauh dengan pasar, hingga akhirnya mereka berdua terlibat percakapan dalam perjalanan itu. "Maaf Neng, masih jauhkah rumahnya?" tanya Trimo membuka percakapan. "Lumayan Kang, sekitar 1 kilometeran lagi nanti baru masuk jalan desa," terang Surti dengan ramah. "Maaf Neng kalau lancang, kenapa Neng tidak diantar suami? Karena belanjaan Neng kan lumayan banyak ini," tanya Trimo penasaran. "Maaf Kang, suami Neng sudah meninggal. Neng sekarang janda Kang, makanya Neng belanja sendiri," terang Surti. "Maaf, saya nggak tahu kalau Neng janda." "Wah lumayan nih, ada penumpang cantik putih janda pula, siapa tahu jodoh," gumam Trimo dalam hati. "Kalau Akang sudah punya anak berapa?" tanya Surti menyelidik. "Wah Akang belum punya anak Neng, jangankan anak, wong istri aja Akang belum punya. Lagian siapa toh Neng yang mau sama Akang yang cuma tukang ojek kayak gini nih," terang Trimo merendah. "Maaf ya Kang, kirain Akang udah punya istri." "Bu, jangan merendah gitu Kang, pekerjaan Akang kan halal, lagian bisa nolong orang lagi," jawab Surti menyemangati. "Dari tadi kita ngobrol, masa kita belum kenalan? Kenalkan saya Trimo Neng. Kalau Neng siapa namanya?" tanya Trimo penuh harap. "Saya Surti Kang, janda 2 kali tapi belum dikaruniai anak Kang," terang Surti ramah. Tidak begitu lama, akhirnya mereka telah sampai di jalan masuk desa. Dan sekitar 10 menitan berjalan sampailah mereka di halaman rumah Surti. "Ayo Kang mampir dulu, istirahat sebentar, kan lumayan jauh tadi perjalanannya." Surti buatkan kopi sambil istirahat sebentar, pinta Surti sambil menurunkan belanjaannya. "Iya Neng, sebentar Akang parkirkan motor dulu, lumayanlah bisa PDKT, siapa tahu jodoh," gumam Trimo dalam hati. "Ayo masuk Kang, Surti ke belakang sebentar ya, naruh belanjaan ini sekalian buatin kopi," ajak Surti. Setelah memarkirkan sepeda motornya, Trimo segera masuk ke dalam rumah Surti. Lalu dia duduk di ruangan tamu sambil menyulut sebatang rokok filter kesukaannya. Sambil menghisap dalam-dalam rokoknya, Trimo melamunkan, andai kata Surti mau menjadi pendamping hidupnya. Jujur saja, Trimo jatuh hati begitu melihat paras ayu Surti.
apalagi sekarang statusnya seorang janda. Lamunan terima buyar, begitu Surti masuk lagi ke dalam ruang tamu sambil membawa segelas kopi hitam yang harum baunya. "Silahkan Kang diminum kopinya mumpung masih panas," tawar Surti sambil meletakkan segelas kopi di depan Trimo. "Makasih Neng, malah ngerepotin buatin kopi segala," jawab Trimo basa-basi. "Rumah kok sepi Neng, orang tua pada kemana?" tanya Trimo menyelidik. "Bapak dan ibu masih di kebun Kang," jawab Surti sopan. "Maaf Neng, kalau boleh akang mau nanya," tanya Trimo agak malu-malu. "Nanya apaan Kang?" jawab Surti penasaran. "Gini Neng, kalau boleh tahu Neng Surti itu janda sudah berapa lama?" tanya Trimo penasaran. "Surti janda belum 1 tahun Kang, suami Surti meninggal sekitar 10 bulanan yang lalu." "Memang ada apa Kang kok nanya-nanya kayak gitu?" tanya Surti sambil tersenyum manis. "Maksudnya gini Neng, siapa tahu kita ada jodoh," terang Trimo agak malu-malu. "Memang Kang Trimo mau apa sama saya janda 2 kali?" jawab Surti agak menggoda. "Kalau jodoh siapa yang tahu Neng, tapi memang abang cuma seorang tukang ojek," jawab Trimo merendah. "Jujur aja Neng, abang jatuh hati sama Neng Surti." "Masa baru kena sudah nembak Kang?" goda Surti lagi. "Yang penting abang jujur Neng, perkara ditolak sudah biasa itu kok Neng," jawab Trimo memelas. "Gampanglah Kang, sambil jalan aja, kalau jodoh kan gak kemana," jawab Surti memberi harapan. Setelah cukup mengobrol, lalu Trimo berpamitan untuk meneruskan mengojek lagi. Singkat cerita, waktu berjalan dengan sangat cepat. Tibalah hari Minggu, terdengar pintu rumah Surti diketuk. "Assalamualaikum," salam Trimo sambil mengetuk pintu. "Waalaikumsalam," jawab Surti sambil membukakan pintu rumahnya. Kang Trimo, monggo Kang masuk dan duduk dulu," pinta Surti mempersilahkan. "Iya Neng," jawab Trimo sambil duduk di kursi ruang tamu itu. Lalu Surti masuk ke dalam dan tidak begitu lama dia keluar sambil membawa segelas teh panas. "Monggo Kang diminum tehnya," tawar Surti sambil meletakkan segelas teh panas tersebut di depan Trimo. "Ngomong-ngomong dari mana ini Mas?" tanya Surti basa-basi. "Iya Neng, akang dari rumah. Memang sengaja hari ini akang libur dan kepengin main ke sini," terang Trimo jelas. "Kirain akang ngojek nganter penumpang terus mampir ke sini," tanya Surti selidik. "Kok sepi Neng, Bapak kemana? Kalau boleh akang kepingin kenalan sama Bapak dan Ibu," tanya Trimo. "Kalau Bapak lagi di belakang Kang, dan Ibu pergi ke luar rumah ke rumah tetangga. Tunggu sebentar ya, Neng panggilkan Bapak ya Kang." Lalu Surti beranjak ke belakang untuk memanggilkan bapaknya. Tidak begitu lama, Bapak Surti keluar sambil membawa segelas teh panas buatan Surti. Ada tamu toh," kata Bapak sambil duduk di depan Trimo. "Perkenalkan, saya Trimo Pak, temen Neng Surti." "Gimana kabarnya Pak, sehat selalu kan?" tanya Trimo memperkenalkan diri. "Alhamdulillah Nak, Bapak sehat. Nak Trimo tinggal di mana?" tanya Bapak penasaran. "Saya tinggal agak jauh Pak dari sini, sekitar 10 kilometeran dari desa ini," terang Trimo. "Sudah berkeluarga atau belum Nak Trimo?" tanya Bapak lagi. "Saya belum menikah Pak, dan mohon maaf sebelumnya. Kedatangan saya ke sini yang pertama ingin berkenalan dengan Bapak sekeluarga.
Dan yang kedua, terus terang saya menaruh hati sama Surti, Pak. Saya kalau berkenan dan berjodoh, saya berkeinginan meminang Surti untuk saya jadikan istri. Terang terima panjang lebar. Kalau bapak sih terserah Surti, nak. Tapi kamu tahu kan kalau Surti itu seorang janda, bahkan janda 2 kali, nak. Apakah nak terima mau menerima satu Surti ini? Tanya bapak mau menegaskan. Saya tahu, Pak, kalau status Surti seorang janda. Bagi saya, janda tidak begitu masalah. Yang penting kita jodoh dan saling menghargai. Terang terima. Ya monggo kalau Surti mau. Bapak cuma bisa merestui aja. Kira-kira kapan orang tuamu kamu ajak ke sini? Terang bapak serius. Terus terang saya mau, Kang, asalkan Akang mau menerima Surti apa adanya. Setelah Surti tiba-tiba, alhamdulillah akhirnya Allah mempertemukan calon pendamping hidup saya. Insya Allah secepatnya orang tua saya akan datang ke sini, Pak. Terang terima bahagia. Ya sudah, silakan kalian lanjutkan mengobrolnya. Bapak mau ke belakang lagi untuk menyelesaikan pekerjaan di belakang. Yang penting bapak tunggu kedatangan orang tuamu ya, nak terima. Lalu bapak beranjak ke belakang untuk melanjutkan pekerjaannya lagi. Beneran kan Neng mau menjadi istri Akang? Terang terima kepada Surti. Beneran, Kang, asalkan Akang mau sayang sama Surti dan mau menerima keadaan Surti apa adanya, jawab Surti sambil tersenyum manis. Setelah mengobrol beberapa saat, akhirnya Trimo mengajak Surti keluar untuk makan siang, sekalian jalan-jalan. Lalu mereka berdua berpamitan kepada Bapak Surti dan segera berangkat ke kota untuk menuju ke kedai bakso dan jalan-jalan layaknya ABG yang baru aja jadian. Setelah makan bakso, Trimo mengajak Surti pergi ke suatu mall yang ada di kota itu. Sambil jalan-jalan, mereka berdua saling bermesraan seperti ABG yang lagi di mabuk asmara. Apalagi Surti sudah lama menginginkan kebahagiaan seperti itu. Karena rasa bahagia yang berlebihan, tiba-tiba ada hasrat yang menggebu-gebu dari dalam tubuh Surti. Semakin lama birahi Surti semakin meledak-ledak, sampai dia lupa akan pesan Mbah Pono untuk menahannya. Surti membisikkan kepada Trimo untuk minta dipuaskan. Sebagai seorang lelaki, Trimo merasa tertantang dan dia langsung mengajak Surti untuk mencari penginapan supaya bisa menyalurkan hasratnya tersebut. Lalu mereka berdua segera menuju ke sebuah hotel melati yang ada di pinggiran kota itu. Sesaminya di hotel tersebut, Trimo langsung membooking satu kamar. Setelah masuk kamar, Surti seperti kesurupan. Dia langsung menyerang Trimo karena sudah tidak kuat menahan hasrat birahinya. Akhirnya mereka berdua berhasil merenggut kenikmatan bersama. Surti telah benar-benar lupa akan pantangan yang telah diberikan oleh Mbah Pono. Tanpa Surti sadari, sosok yang ada di dalam tubuhnya telah terlepas dari belenggu yang dipasang oleh Mbah Pono karena pantangannya telah dia langgar. Mereka berdua telah merenggut kebahagiaan berkali-kali sampai akhirnya mereka berdua kelelahan dan tertidur bersama. Dalam tidurnya, Surti bermimpi kalau dia ditemui oleh sosok itu dan menjelma berubah wujud menjadi sosok Trimo. Dalam mimpinya, Surti digauli sosok yang menjelma sebagai Trimo itu berkali-kali sampai dia puas. Dan akhirnya sekitar pukul 8 pagi, Surti terbangun dari tidurnya. Dia langsung membangunkan Trimo dan langsung meminta jatah lagi untuk pagi itu.
Akhirnya terjadi pergumulan yang hebat. Hasrat Surti sangat menggebu-gebu sampai Trimo hampir kewalahan. Setelah puas, akhirnya sore harinya mereka berdua check out dan segera pulang menuju ke rumah Surti. Sebelum sampai di rumah Surti, mereka berdua mampir dulu ke sebuah warung pecel lele untuk membungkus 4 bungkus pecel lele untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh untuk Surti dan kedua orang tuanya. Sesampainya di rumah Surti, mereka berdua lalu makan bersama. Karena waktu sudah malam, setelah makan, Trimo langsung berpamitan pulang dan berjanji untuk secepatnya membawa kedua orang tuanya untuk melamar Surti sebagai istrinya. Mulai malam itu, hasrat birahi Surti selalu menggebu-gebu. Sampai akhirnya tiap malam dia selalu bermimpi bertemu dengan sosok jin yang menyerupai Trimo itu. Sosok itu hampir tiap malam selalu mendatanginya dalam mimpi dan menyetubuhinya sampai terpuaskan. Singkat cerita, keluarga Trimo telah datang untuk melamar Surti. Dan sampai akhirnya ditentukanlah tanggal perkawinan mereka berdua. Sampai di sini Surti masih lupa dengan perintah Mbah Pono untuk melakukan rawatan lagi karena perasaannya telah dimabuk asmara. Akhirnya hari pernikahan Surti dan Trimo telah tiba. Acara diselenggarakan dengan sangat sederhana. Meskipun sederhana, tetapi acara itu terlihat meriah karena teman-teman Trimo banyak yang datang untuk turut berbahagia. Seminggu setelah pernikahannya, ya untuk yang ketiga kalinya ini, kondisi rumah tangga Surti terlihat baik-baik saja. Sampai akhirnya Surti hamil muda setelah usia pernikahannya menginjak usia 5 bulan. Mendengar istrinya hamil, Trimo sangatlah bahagia dan semakin menyayangi istrinya itu. Singkat cerita, usia kehamilan Surti menginjak umur 8 bulan. Perhatian Trimo terhadap Surti semakin berlebih, bahkan hampir semua pekerjaan rutin Surti sebagai seorang istri seperti mencuci baju, memasak digantikan oleh Trimo semua. Surti benar-benar semakin dimanja oleh Trimo. Sampai suatu malam, Surti mengalami mimpi didatangi lagi oleh sosok yang selama ini selalu memperkosanya. Dalam mimpinya, sosok itu berwujud menjadi wujud yang asli. Dia berkata kalau dia membutuhkan seorang tumbal. Mendapati mimpi tersebut, Surti sangatlah ketakutan dan akhirnya dia terbangun dari tidurnya dengan nafas yang terengah-engah dan keringat yang bercucuran. Dan dilihat waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Karena masih pagi buta, akhirnya Surti meneruskan tidur kembali. Sudah berusaha dengan maksimal, tetapi Surti masih tidak bisa tertidur juga. Sampai akhirnya terdengarlah suara azan subuh. Begitu terdengar suara azan subuh, Surti tiba-tiba bisa terlelap tidur sampai pas dibangunkan oleh suaminya sekitar pukul 6 pagi. Dia tidak bisa bangun juga. Mendapati istri tercintanya susah untuk dibangunkan, akhirnya pagi itu Trimo memutuskan untuk segera berangkat kerja tanpa berpamitan dulu dengan istri tercintanya itu. Sekitar pukul 6:30 pagi, Trimo mulai berangkat mengojek menuju ke pasar tempat dia biasa beroperasi. Dia tidak menyadari ada bahaya mengancamnya. Belum sampai di pangkalan tempat tujuannya, Trimo disenggol oleh sebuah sepeda motor yang melaju kencang ugal-ugalan. Karena tidak bisa menguasai kendaraannya, dia langsung terjatuh
dan langsung disambar oleh truk tronton yang melaju kencang di belakangnya. Tubuh Trimo terlindas oleh truk tersebut dan akhirnya dia langsung meninggal seketika di lokasi. Tidak begitu lama, semua orang langsung berkerumun di lokasi kejadian, yang salah satunya yaitu sahabat karibnya, yaitu Pak Budi. Melihat kalau korban yang terlindas itu adalah Trimo, Pak Budi sangatlah kaget dan shock melihat tubuh sahabatnya itu telah hancur dilindas oleh tronton. Dengan sekuat tenaga, Pak Budi segera menuju ke rumah Trimo untuk mengabarkan kejadian kecelakaan tersebut kepada keluarga Trimo. Sementara itu di rumah Surti masih terlelap tidur karena memang saat itu tubuh dia sangatlah letih dan lemas karena mimpinya semalam. Sesampainya di rumah Trimo, Pak Budi ditemui oleh mertuanya. Mendengar kabar kecelakaan dari Trimo, ayah Surti kaget dan sedikit kebingungan gimana caranya untuk memberitahukan tentang kabar kematian Trimo itu kepada Surti. Karena terjadi sedikit kegaduhan, akhirnya Surti terbangun dari tidurnya. Dia segera keluar kamar dan menuju ke ruang tamu. Sesampainya di ruang tamu, Surti kebingungan begitu mendapati ibunya yang sedang bersedih dan meneteskan air mata. Akhirnya ayahandanya dengan pelan-pelan memberitahukan kepada Surti tentang kematian suaminya akibat kecelakaan. Mendengar Trimo meninggal, Surti berteriak histeris dan langsung terkulai lemas dan pingsan. Mendengar teriakan Surti, beberapa tetangga penasaran dan pada berkumpul datang di rumah Surti untuk mencari sebab-musabab kenapa Surti teriak tadi. Akhirnya Pak Budi menerangkan ke beberapa tetangga perihal kematian Trimo itu. Semua tetangga Surti pada berdatangan dan membantu mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kedatangan jenazah Trimo. Sekitar pukul 11 siang, ada mobil polisi yang datang dengan diiringi mobil ambulan yang membawa jenazah Trimo. Akhirnya jenazah Trimo dimakamkan siang itu juga sekitar pukul 1 siang. Malam harinya diadakan acara tahlilan untuk mendoakan Trimo sebagai suami ketiga Surti itu. Pak Budi malam itu ikutan acara tahlilan demi mendoakan arwah sahabatnya itu. Setelah selesai acara tahlilan, Pak Budi sengaja tidak langsung pulang karena dia merasa prihatin melihat Surti yang masih terlihat shock berat dan cuma bisa menangis dari tadi. Melihat kondisi Surti yang belum bisa diajak ngobrol, Pak Budi memutuskan untuk mengobrol dengan mertua Trimo. Mereka berdua keluar rumah dan duduk di teras rumah untuk mengobrol tentang pesan Trimo yang pernah dititipkan kepada Pak Budi. Mohon maaf Pak sebelumnya jika nanti ada kata-kata saya yang membuat Bapak tidak nyaman, ucap Pak Budi membuka obrolan. Oh iya nak, kira-kira ada pesan apa? Apakah ada hubungannya dengan menantu saya Trimo? Tanya ayah Surti penasaran. Iya Pak, jadi gini, 3 harian sebelum kejadian kecelakaan itu Trimo pernah curhat kepada saya. Dia cerita kalau akhir-akhir ini dia sering bermimpi didatangi sesosok tinggi, besar, berbulu dan memakai mahkota. Sosok itu dalam mimpinya mau membunuh Trimo. Karena kejadian itu, maka Trimo akhir-akhir ini perasaannya menjadi gelisah dan merasa terteror karena sering bermimpi dikejar-kejar oleh sosok tersebut, terang Pak Budi secara mendetail. Apa jangan-jangan
Ini semua ada hubungannya ya dengan kematian semua suami Surti, tanya ayah Surti dengan mata menerawang. Maksudnya gimana Pak? Tanya Pak Budi balik dengan penasaran. Trimo itu adalah suami ketiga Surti, Nak. Dan semua suami Surti meninggal dengan tragis, terang ayah Surti dengan perasaan sedih. Oh, Trimo itu suami ketiga ya. Saya kira Trimo itu suami kedua dari Mbak Surti, Pak. Kira-kira ada rahasia apa ya, Pak? Kok begitu tragis nasib dari semua suami Surti itu? Jangan-jangan Surti terkena sengkolo, Pak. Terang Pak Budi panjang lebar. Sengkolo apa anak? Tanya ayah Surti penasaran. Kalau di kampung saya, jika ada perempuan yang mempunyai suami tetapi sering meninggal, biasanya terkena sengkolo bahu lawean, Pak. Saya curiga, jangan-jangan Surti terkena sengkolo bahu lawean, Pak. Jelas Pak Budi. Terus terang, kalau masalah sengkolo Bapak tidak paham, Nak. Terang ayah Surti. Apa gini Pak, nanti setelah 7 hari dari kematian Trimo, apa kita bawa Surti ke salah satu kiai kenalan saya, Pak? Insya Allah Pak Kiai bisa membantu Surti untuk terbebas dari sengkolo bau lawean ini, jelas Pak Budi. Oh ya udah kalau begitu, besok setelah 7 hari kematian Trimo, kita ajak aja Surti ke Pak Kiai itu, pinta ayah Surti. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, Pak Budi mengakhiri obrolannya dan berpamitan pulang ke rumahnya. Singkat cerita, hari ke-7 setelah kematian Trimo telah tiba. Pak Budi datang lagi pas tahlilan hari ke-7 kematian sahabatnya Trimo itu. Malam itu setelah selesai tahlilan, Pak Budi dan Surti serta kedua orang tuanya ngumpul bareng di ruang tamu. Setelah beberes, mereka semua bercengkerama mengobrolkan perihal kematian atas semua suami Surti. Waktu itu kondisi Surti sudah agak mendingan, sudah tidak begitu shock, dan dia sudah bisa menerima kematian suaminya yang ketiga ini. Melihat kondisi Surti sudah membaik, Pak Budi memberanikan diri membuka obrolan. Maaf Mbak Surti, bagaimana kondisinya sekarang? Apakah sudah baik-baik aja dan kondisi kandungannya juga sehat-sehat aja kan Mbak? Tanya Pak Budi penasaran. Alhamdulillah sehat Mas, jawab Surti lirih. Maaf ya Mbak, kemarin saya sempat berembuk dengan Bapak perihal kematian ketiga suami Mbak Surti ini, terang Pak Budi. Iya Mas, sebenarnya saya sudah tahu kalau kematian suami saya itu tidak wajar, karena saya sudah pernah minta tolong ke Mbah Pono untuk merawat diri saya Mas, terang Surti. Mbah Pono kuwi sapa Nak? Selaya Surti penasaran. Jadi gini Pak, sebenarnya Surti pernah datang ke satu orang pintar yang bernama Mbah Pono. Waktu itu Mbah Pono pernah menerawang kalau Surti terkena sengkolo bau lawean, dan Mbah Pono sudah berusaha membantu Surti dengan merawat Surti dan berhasil melemahkan makhluk yang ada di diri ini. Tiba-tiba Surti teringat dengan pantangan Mbah Pono. Astagfirullah, Surti lupa. Surti terkaget dan tiba-tiba menangis mengingat pantangan dari Mbah Pono. Ada apa Mbak? Kok tiba-tiba menangis? Mbak Surti lupa apa? Tanya Pak Budi kebingungan. Iya Nak, ada apa kok kamu nangis? Tanya Bapak juga. Jadi gini Pak, dahulu setelah merawat Mbah Pono pernah memberi suatu pantangan.
dan akan meruat kembali untuk yang kedua kalinya setelah 100 hari dari ruatan yang pertama, jawab Surti dengan linangan air mata penyesalan karena dia telah melanggar pantangan dan lupa untuk ruatan yang kedua kalinya. Terus ruatan keduanya kamu lupa ya nak? Tanya bapak menelisik. Iya pak, jawab Surti lirih. Bahkan pantangannya udah Surti langgar pak, jawab Surti menyesal. Maaf Mbak Surti, saya ada ide. Kalau Mbak Surti berkenan, barangkali ini salah satu solusinya, sela Pak Budi. Iya Pak, kira-kira ide apaan? Surti siap asalkan bisa terbebas dari Sengkolo ini, jawab Surti penuh harap. Saya ada kenalan seorang kiai. Beliau sering membantu orang terkena santet dan lain sebagainya. Kalau Mbak Surti berkenan, nanti akan saya antar ke sana untuk berobat. Siapa tahu ada jodoh dan Mbak Surti bisa terbebas dari Sengkolo ini, ajak Pak Budi memberi solusi. Iya Pak, saya mau. Siapa tahu beliau bisa bantu Surti terbebas dari Sengkolo ini, jawab Surti penuh harap. Ya udah, Kamis depan nanti akan saya antar ke sana Mbak, jawab Pak Budi memberi harapan. Karena waktu sudah larut malam, akhirnya Pak Budi berpamitan pulang. Lalu Surti bergegas membereskan semua gelas dan piring tempat makanan yang tadi disajikan untuk semua tamu. Setelah itu dia langsung tertidur. Dalam tidurnya dia didatangi oleh sosok yang menyerupai suaminya Trimo ini. Kali ini Surti teringat jika Trimo suaminya itu baru aja meninggal dunia. Surti langsung teringat nama Allah dan tiba-tiba sosok Trimo itu berubah wujud menjadi sosok hitam tinggi dan berwajah menyeramkan. Melihat penampakan sosok tersebut, Surti langsung berteriak ketakutan dan dia terbangun dari mimpinya dengan keringat bercucuran serta nafas yang tersengal-sengal. Lama-lama terdengar suara adzan subuh dari kejauhan. Surti langsung bangkit ke belakang untuk bersuci dan melaksanakan sholat subuh. Setelah menjalankan sholat, kondisi Surti menjadi lebih tenang dan bisa kembali tertidur kembali. Syukur alhamdulillah kondisi kandungan Surti baik-baik aja. Singkat cerita, tibalah hari Kamis. Pak Budi menyebut Surti untuk diajak berobat ke seorang kiai kenalannya. Siang itu Pak Budi dan Surti diantar mobil sewaan menuju ke rumah kiai kenalannya yang terletak di sebuah desa di sebelah utara Pulau Jawa. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan lama, sekitaran 4 jam, tibalah mereka di desa tempat tinggal kiai kenalan Pak Budi itu. Sesampainya di depan rumah kiai tersebut, dua orang lagi menunggu di luar. Lalu Pak Budi segera turun dan masuk ke dalam untuk menemui langsung Pak Kiai tersebut. Tidak begitu lama, Pak Budi meminta Surti turun dari mobil dan langsung masuk ke rumah Kiai tersebut. Sekitaran setengah jam menunggu, akhirnya Surti ditemui Pak Kiai. Dan Pak Kiai langsung geleng-geleng kepala begitu melihat Surti. Padahal Pak Budi ataupun Surti belum menerangkan tujuan mereka ke situ apa, dan seakan-akan Pak Kiai sudah mengetahui apa yang terjadi dengan diri Surti. Astagfirullah, alangkah kasihan sekali nasibmu nak. Nah, tanya Pak Kiai sambil beristighfar. Iya Pak, semua suami saya meninggal, jawab Surti sedih. Kamu itu terkena Sengkolo nak. Kalau tidak diluat ataupun diruqyah, kamu gak akan bisa memiliki suami seumur hidup,
terang Pak Kiai dengan raut muka serius. Kira-kira bisa disembuhkan apa tidak Pak Yai? Setelah Pak Budi agak cemas. Insya Allah Bapak bantu, mintalah sama Allah. Bapak cuma menolong saja, semua atas kehendak yang kuasa nak, terang Pak Kiai dengan bijak. Saya berharap sebelum anak saya ini lahir, masalah sengkolo ini sudah selesai Pak Yai, pinta Surti penuh harap. Ya udah, kalian nginap di sini dulu, nanti malam akan saya bantu meruqyah kamu nak. Silahkan kamu istirahat dulu di kamar tamu itu. Nanti kalau sudah siap akan Bapak panggil. Jagalah staminamu. Kasihan bayi yang ada di kandunganmu itu, terang Pak Kiai. Lalu Pak Kiai beranjak ke depan untuk menemui beberapa tamunya yang dari tadi menunggu untuk meminta tolong kepadanya. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Pak Kiai beserta beberapa muridnya bersiap melakukan ruqyah kepada Surti. Surti duduk di tengah ditemani Pak Budi dan dikelilingi oleh Pak Kiai beserta murid-muridnya. Dengan komando Pak Kiai ke semua orang untuk memulai membaca istighfar berulang-ulang secara bersama-sama. Sementara itu Pak Kiai mulai membacakan doa ruqyah. Tidak berselang lama, Surti telah kesurupan oleh sosok yang menghuni tubuhnya selama ini. Sosok itu menantang Pak Kiai dan terjadilah perduelan secara batin. Tidak begitu lama, Surti memuntahkan darah segar. Dan sosok itu berteriak kesakitan dan memohon ampun supaya jangan dilebur. Dengan bijak, Pak Kiai memerintahkan sosok itu untuk segera keluar dari raga Surti dan pergi sejauh-jauhnya serta membawa semua kroninya sebelum kesabaran Pak Kiai hilang. Dengan sigap sosok itu menuruti permintaan Pak Kiai. Tidak begitu lama tubuh Surti menggeliat dan tiba-tiba ada seekor ular besar yang panjangnya tidak lebih dari 60 cm keluar dari kemaluan Surti yang diiringi dengan genangan darah hitam yang berbau sangat busuk sekali. Ular itu langsung mati begitu tergeletak di lantai, dan dengan keajaiban Allah, tiba-tiba ular itu berubah menjadi asap dan menghilang seketika beserta genangan darah yang menyertainya. Alhamdulillah, semua sudah berakhir, ucap Pak Kiai bersyukur. Tolong ini dibasuhkan air doa ini ke muka anak Surti supaya dia bangun, perintah Pak Kiai kepada Pak Budi. Setelah menerima air dari Pak Kiai, Pak Budi segera meraupkan air itu ke muka Surti dengan pelan-pelan. Setelah mukanya dibasahi air doa itu, Surti tersadar dari pingsannya. Dia terkaget karena seingat dia tadi duduk di depan Pak Budi, tetapi kenapa sekarang dia tergeletak di pangkuan Pak Budi. Dengan lembut, Pak Budi membangunkan Surti supaya bisa kembali duduk. Ada kejadian apa Pak? Tanya Surti kebingungan. Tidak ada apa-apa kok, tadi Mbak Surti cuma pingsan dan untung saja saya ada di belakangnya. Makanya saya rebahkan tubuh Mbak Surti di pangkuan saya, terang Pak Budi agak tersenyum malu. Alhamdulillah Nak Surti sudah terbebas dari sengkolo bau lawean itu. Dan nanti sesudah lahiran, Bapak sarankan mulai menjalankan puasa sunnah Senin Kamis semampunya ya, terang Pak Kiai ramah. Alhamdulillah ya Allah, Surti sudah terbebas dari sengkolo laknat ini. Terima kasih Pak Kiai sudah banyak menolong. Tetapi maaf, Surti tidak bisa memberi apa-apa. Surti hanya bisa mendoakan Pak Kiai. Semoga sehat selalu dan panjang umur. Dan semoga Allah memberi nikmat lebih berkat usaha keras Pak Kiai menolong Surti. Harap Surti kepada Pak Kiai.
Amin. Bapak hanya menolong, nak. Semua itu sudah kehendak Allah. Kamu harus ikhlas dan mulai sekarang jangan kamu tinggalkan sholat 5 waktu ya. Dan perbanyaklah membaca sholawat. Kalau Bapak boleh ngasih saran, kelihatannya kamu dengan Pak Budi itu berjodoh, nak. Kalau kamu mau, kalian menikahlah, biar jabang bayi yang ada di perutmu mendapatkan kasih sayang seorang bapak, terang Pak Kiai dengan tersenyum ramah. Kalau Surti cuma ngikut aja Pak Yai, kalau itu yang terbaik untuk Surti dan anak ini, Surti cuma ngikut aja, jawab Surti lirih sambil mengelus perutnya yang sudah mendekati waktu kelahirannya. Jujur saja, saya kasihan dan sayang sama Mbak Surti. Kalau memang Mbak Surti berkenan, nanti setelah lahiran saya akan menikahi Mbak Surti, jawab Pak Budi sambil memegang tangan Surti. Alhamdulillah, kalau kalian berdua setuju, Bapak doakan semoga rumah tangga kalian nantinya bahagia dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Doa Pak Kiai dengan mantap. Amin ya Allah, jawab Surti. Malam itu mereka berdua beristirahat di rumah Pak Kiai, dan esok harinya mereka berdua berpamitan pulang. Sesampainya di rumah Surti, Pak Budi sekalian meminta izin ke orang tua Surti untuk meminang Surti untuk dijadikan istrinya. Setelah mengobrol sebentar, Pak Budi lalu pamit pulang ke rumahnya. 3 hari berselang, Surti melahirkan seorang bayi laki-laki yang ganteng dan berkulit putih. Mendengar Surti lahiran, Pak Budi sangatlah bahagia, apalagi bayi yang dilahirkannya berkelamin laki-laki. Setelah 3 bulan umur anak Surti, Pak Budi akhirnya menikahi Surti untuk dijadikan istrinya. Acara pernikahan ini digelar dengan sangat sederhana dan tidak lupa Pak Kiai hadir sebagai saksi atas pernikahan mereka. Singkat cerita, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan sangat bahagia, dan sampai sekarang mereka berdua telah dikaruniai 4 orang anak. Pak Budi tidak membeda-bedakan kasih sayangnya, entah itu anak kandung ataupun anak tirinya. Itu tadi cerita singkat kehidupan dari Surti yang terkena Sengkolo Baulawean. Semoga dengan diangkatnya cerita ini, kita semua bisa mengambil hikmahnya dan bisa menghibur sahabat semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.